Bagai terkena petir di siang bolong. Puluhan mayat berjatuhan. Entah berasal dari mana. Mayat-mayat itu menghantam barang-barang milik Ilya, hingga diantaranya hancur tak tersisa. Nyai Li tidak hanya mengancam, tindakannya sama sekali tidak pernah terduga. Kondisi rumah Ilya mendadak dipenuhi dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Mayat-mayat itu dipenuhi luka sayat, sampai dengan luka bakar. Menatap sekilas saja, Ilya sudah mengetahui jika mayat-mayat itu merupakan korban. Tidak, Ilya menekuk ludah. Nafasnya berubah tidak beraturan, melihat seisi rumah dipenuhi dengan mayat. Saya tidak pernah bermain-main, Ilya. Karena kau yang sudah mendahului permainan ini, silakan nikmati kesengsaraanmu. Bentakan Nyai Li mampu membuat nyali Ilya seketika menciut. Mayat-mayat ini akan selalu berada di sini. Mereka akan mengusik kehidupanmu. Berharaplah untuk tetap mampu bertahan hidup, terutama jika buah hatimu sudah sadarkan diri. Nyai Li benar. Bagaimana jika Kina dan Dama sadar dan melihat puluhan mayat mengerikan berada di dalam rumah? Ilya sangat yakin jika Kina dan Dama pasti ketakutan. Nyai sangat licik, seru Ilya berusaha melawan rasa takut. Untuk apa Nyai Li melakukan hal ini? Saya kira Nyai Li itu baik, tapi ternyata semua itu palsu. Lanjut Ilya meluapkan emosi. Ini balasan untukmu, Ilya. Kau berkhianat. Saya sama sekali tidak melakukan pengkhianatan apapun. Saya tahu Nyai Li sama jahatnya seperti si pembunuh mayat-mayat ini. Nyai Li mengambil rekaman tua, kemudian memperlihatkan rekaman ketika Mas Arthur memenggal perempuan. Tidak perlu memperlihatkan rekaman tersebut, Nyai. Seperti yang pernah Nyai Li katakan dulu, saya tidak akan mudah mempercayai makhluk lain, ujar Ilya sembari melontarkan senyum meremehkan. Mereka dapat memanfaatkan situasi, sama seperti Nyai. Hati-hati termakan perkataan sendiri. Dasar siluman. Lanjut Ki Barjo menyelesaikan perkataan Nyai Li. Ki Barjo datang dengan tiba-tiba. Entah dirinya masuk dari pintu mana. Yang pasti, rumah kumuh ini masih tertutup rapat. Bahkan Ilya tidak dapat membayangkan bagaimana jika tetangga dan warga mengetahui perihal mayat yang ada di dalam rumah ini. Sang pelindung datang. Seketika Nyai Li melontarkan tawa yang sangat mengerikan. Jaga mulutmu, kau memang siluman. Baik, seru Nyai Li menganggukkan kepala berulang kali. Lebih baik kau pergi sebelum aku menyuruh Menyuruh Arthur untuk melenyapkanku. Perkataan Nyai Li membuat Ilya terkejut bukan main. Apa maksud perkataan tersebut? Mengapa harus nama Mas Arthur yang Nyai Li lontarkan? Jangan lancang. Kau mau terperangkap ke dalam lukisan itu lagi? Tanya Ki Barjo sembari menunjukkan jemarinya ke arah lukisan penari yang tidak lain bahwa lukisan tersebut merupakan perangkap untuk Nyai Li tempati. Wajah Nyai Li mendadak cemas. Ia merasa gelisah, terutama ketika Ki Barjo mengatakan hal tersebut. Nyai Li sangat takut jika dirinya harus terus terkurung dalam lukisan tersebut, karena selama ini, bertahun-tahun lamanya, ia dikurung dalam lukisan penari tersebut karena kutukan yang dilakukan oleh Mas Arthur. Bukan tanpa alasan Mas Arthur mengutuk Nyai Li menjadi lukisan. Setelah Nyai Li benar-benar terperangkap dalam lukisan itu, Mas Arthur membawa lukisan menuju ruang gelap. Keadaan sangat sepi. Lukisan Nyai Li ditempatkan pada ruangan itu hingga puluhan tahun. Sampai akhirnya, Mas Arthur memberikan lukisan itu kepada Ilya setelah menikah. Mas Arthur mengetahui bahwa Ilya sangat menyukai lukisan penari. Bersamaan dengan habisnya masa kutukan tersebut, Nyai Li pun muncul di hadapan Ilya. Hari itu pertama kalinya Nyai Li dan Ilya berinteraksi. Namun, emosi Nyai Li meluap begitu saja ketika pertama berinteraksi dengan Ilya. Sampai akhirnya, si penari itu membuat sebuah sandiwara. Jangan lakukan itu, ujar Nyai Li dengan raut wajah ketakutan. Bukankah kau mengetahuinya? Kuasa terbesar itu milik Ki Barjo, lanjut Nyai Li menimpali dengan ketakutan. Ilya semakin bingung dengan pembicaraan Ki Barjo dengan Nyai Li. Ia hanya diam, tidak melontarkan perkataan apapun. Namun, seketika Ilya mengalihkan pandangan saat melihat Kina mulai terusik. Kina mulai membenarkan posisi. Tidak bisa dibiarkan.
Yulia segera mengambil Kina, berusaha menutupi suasana rumah yang tampak sangat mengerikan. "Ini semua ulahmu, siluman. Pergi!" bentak Ki Barjo. "Tidak semudah itu!" Seketika Nyaili berlari. Ia mengambil Kina dengan cepat. "Oh, ada Bunda, tolong!" teriak Kina ketika menyadari bahwa dirinya tengah melayang di atap rumah bersama sosok yang tampak sangat mengerikan. "Kina!" seru Yulia sangat cemas. Ia tidak habis pikir jika ternyata Nyaili akan melakukan hal demikian. "Ki, tolong Kina. Yulia takut terjadi apa-apa, tolong Ki!" lirih Kina memohon. Siluman itu tidak pernah berubah. "Tenanglah Yulia. Biar ini menjadi urusan Aki denganku," lanjut Nyaili menimpali. "Kembalikan Kina. Jika tidak, aku akan melakukan sesuatu yang lebih parah dari selama ini," seru Ki Barjo berusaha membuat Nyaili melepaskan Kina. "Jika itu benar, aku juga dapat melakukan sesuatu yang lebih parah pada bocah sialan ini," balas Nyaili tak mau kalah. Tidak perlu mencari kami. Urusi saja puluhan mayat itu. Biar aku urus bocah ini," lanjut Nyaili memperingati. "Jangan macam-macam kau. Cepat lepaskan Kina." "Tidak semudah itu. Kesengsaraanku selama ini harus dibayar. Aku sudah muak berperilaku baik dan membuat sandiwara," ucap Nyaili sembari tersenyum miring. "Jangan katakan jika kau hanya bersandiwara. Untuk apa aku takut kepadamu? Meski kekuasaanmu lebih besar, akalku lebih licik." Selama ini Nyaili hanya ingin keluar dari lukisan penari itu. Namun setelahnya Nyaili melakukan kamuflase untuk membantu Yulia menyelesaikan teka-teki mengenai mayat dalam sumur. Sifat aslinya sangatlah mengerikan. Untung saja Ki Barjo tidak terlambat memberikan Yulia serbuk. "Selamat tinggal. Nyawa bocah ini tidak aman." Nyaili melengkingkan tawa. Seketika Nyaili lenyap. Air mata Yulia menetes begitu saja. Ini bahaya. Kina dibawa pergi oleh makhluk mengerikan. Bahkan Yulia sama sekali tidak pernah membayangkan sebelumnya jika ini semua akan terjadi. Seharusnya Yulia dapat menjaga Kina, tapi ia tak mampu. Nyaili tidak main-main dengan ucapannya. Ia benar-benar membawa Kina. Sekarang kemana Yulia harus mencari buah hatinya? "Ki, jangan diam saja. Tolong bawa Kina kembali. Yulia takut, Ki. Yulia gak sanggup kehilangan Kina," seru Yulia dengan suara gemetar. "Tidak untuk saat ini, Yulia," balas Ki Barjo menundukkan wajah. "Apa maksud Ki Barjo? Aki tahu kan, Kina itu buah hati Yulia, Ki. Yulia tidak bisa diam saja." "Aki pasti membantumu, Yulia. Aki akan mencari cara. Aki juga tidak bisa tinggal diam. Bukankah tadi kamu sudah mendengar bahwa kekuasaan terbesar ada di tangan Aki? Untuk saat ini, kamu harus menenangkan pikiran. Jaga Dhamma. Jangan sampai kau mengabaikan Dhamma dan membuat semuanya bertambah rumit." Ki Barjo benar. Yulia segera menghampiri Dhamma, kemudian memeluknya. "Arthur perlu mengetahui ini. Aki akan memberitahunya nanti." "Tapi Ki, Kina juga buah hati Arthur. Dia harus mengetahui. Tidak peduli jika kamu harus terlambat menyelesaikan persoalan yang ada pada rumah kumuh ini." Ki Barjo berbicara dengan sangat tenang. "Baik Ki, Yulia mengerti," balas Yulia menuruti perkataan Ki Barjo. "Aki akan kembali ke rumah sekarang. Kunci semua pintu rumah. Jangan biarkan siapapun masuk. Jika tidak, seluruh warga akan menaruh curiga padamu atas puluhan mayat ini." Yulia mengangguk. Pandangannya kembali memperhatikan mayat-mayat yang tergeletak begitu saja, tapi tidak memunculkan bau. Entah mantra apa yang diberikan. Batin kecilnya sangat ketakutan, namun Yulia harus tetap bersikap tenang, berusaha untuk memantapkan diri jika semua ini hanyalah halusinasi, meski nyatanya tidak. "Baik Ki, Yulia akan mati." Sementara itu di sisi lain, Dhamma membuka kedua bola mata perlahan ketika ia sudah sadar. Jemarinya memegang alat penutup mata yang sengaja Yulia pakaikan agar buah hatinya tidak dapat melihat mayat-mayat itu. "Bunda, Dhamma gak bisa lihat, Bun," lirih Dhamma menahan tangis. "Kenapa mata Dhamma ditutupin? Dhamma, jangan dibuka sayang. Dhamma tenang ya. Bunda ada di sini kok." Yulia berusaha menenangkan Dhamma ketika bocah itu berusaha membuka tutup mata. Tapi
Dama takut bunda, ujar Dama sembari mengeratkan pelukan. Gak apa-apa kok sayang, balas Ilya menjeda perkataannya. Dama mau nurut sama bunda gak? Kenapa bunda? Gimana kalau malam ini Dama nginep di rumah Ki Barjo? Dama tampak terkejut mendengar ucapan bundanya. Namun, hal tersebut Ilya lakukan agar Dama tidak dapat melihat kejadian mengerikan yang ada di dalam rumah. Ilya tidak mau Dama lebih merasa takut. Ia terlalu kecil, bahkan orang dewasa pun belum tentu dapat sanggup menghadapi kejadian semengerikan itu. Berada dalam rumah yang dipenuhi oleh puluhan mayat, sampai setiap sudut ruangan dipenuhi dengan darah segar dan makhluk menjijikan. Sama Kakina juga kan? Tanya Dama. Ilya kebingungan ketika mendengar pertanyaan buah hatinya. Kita berdua kan bun, Dama gak mau nginep kalau sendiri. Kak Kina itu, apa bunda? Kak Kina nginep di rumah Bu Nirma, Dama nginep di rumah Kiki Barjo dulu ya nak? Emangnya kenapa Dama harus nginep di rumah Kiki? Dama kan bisa nginep di rumah Bu Nirma juga, sama kayak Kak Kina. Sayang, iya ya bunda, Dama mau kok, ujar Dama pelan. Bocah itu tidak lagi melanjutkan pertanyaan. Ilya sangat bersyukur memiliki buah hati yang sangat penurut. Jika Ilya mulai menegaskan suatu kata, Dama tidak akan melontarkan pertanyaan lain. Akhirnya, Ilya segera membawa Dama ke rumah Ki Barjo. Biarkan Dama berada di tempat yang aman. Ilya terus memanjatkan doa agar masalah ini segera selesai, terutama atas hilangnya Kina. Meski baru beberapa saat, Ilya terus dipenuhi rasa sesal. Ia merasa tidak dapat melindungi buah hatinya. Setelah Ilya mengantarkan Dama menuju rumah Ki Barjo, ia kembali menutup pintu dengan rapat. Seketika Ilya dikejutkan oleh mayat-mayat itu. Mereka bangkit bersamaan, melayang, mondar-mandir tanpa tujuan, serta melontarkan tawa yang amat mengerikan. Ilya berusaha mengatur nafas. Ia tidak boleh terpancing. Biarkan mayat-mayat itu melakukan apapun. Yang pasti, kini Ilya memiliki satu ide. Ia berharap jika ide itu dapat membuat teka-teki yang ada di dalam rumah kumuh ini setidaknya dapat terbongkar, meski hanya sedikit. Apa kalian dapat mendengar suaraku? Tanya Ilya seraya menyapu pandangan. Mayat-mayat itu seketika menghentikan kegiatan. Mereka menatap Ilya penuh tanya. Tatapan itu membuat Ilya yakin bahwa mereka merupakan korban dari dalam sumur, bukan kiriman mayat jahat yang Nyai Li berikan. Toh sampai saat ini Ilya belum melihat tanda-tanda mengenai serangan yang akan mereka lakukan. Aku bisa, ujar salah satu perempuan bertaring panjang. Ia berkata demikian tepat di samping telinga Ilya. Kalau begitu, kami akan membunuhmu dengan perlahan, sambung salah satu di antaranya sembari melontarkan senyum penuh arti. Jika kalian membunuhku, kalian tidak dapat kembali kepada Sang Pencipta, balas Ilya berusaha tenang. Tidak kami bunuh pun, kau tidak dapat membuat kami kembali kepadanya. Aku sedang berusaha, jawab Ilya berusaha membuat mereka yakin. Aku tidak dapat menyelesaikan semua ini sendirian, kecuali jika kalian dapat membantuku untuk... Jangan dengarkan ucapannya, seru Nyai Li tiba-tiba muncul sembari menggendong Kina. Mereka melayang. Kina tampak sangat pucat. Kina, diri Ilya, lepaskan anak saya Nyai. Kau tidak bisa merayu mayat-mayat ini untuk tunduk kepadamu. Saya sama sekali tidak memiliki tujuan untuk membuat mereka tunduk. Saya hanya ingin mereka memberikan beberapa kunci untuk menyelesaikan semua ini, seru Ilya tampak sangat emosi. Kunci itu sudah saya buang setelah kamu berkhianat. Sekarang kamu hanya memiliki dua pilihan. Kamu mati, atau nyawa putrimu yang akan menjadi taruhannya. Ilya menggeleng cepat. Ia tidak habis pikir dengan perkataan Nyai Li. Jika dulu Nyai Li sebagai pendukung, sekarang semua berubah. Nyai Li justru menjadi penghambat dan pembawa masalah baru. Jangan, aku bisa membunuh bocah ini sekarang juga, bentak Nyai Li. Ah, dasar siluman, lepaskan anakku. Makhluk hina sepertimu tidak layak untuk ada di muka bumi ini. Seketika Ilya meluapkan emosi ketika mendengar perkataan Nyai Li. Namun siapa sangka,
jika luapan emosi itu justru dapat menyebabkan sesuatu yang fatal baginya. Berani sekali kamu mengatakan itu. Nyai Li tampak marah besar. Ia menunjuk wajah Hilya dengan sorot mata tajam. Bola mata Nyai Li merah padam. Tentu saja aku berani. Jika bukan karenamu, saya tidak akan melewati kejadian serumit ini. Kau memang siluman. Tidak pantas berada di sini. Lebih baik kau berada di dalam lukisan untuk selamanya. Sialan. Nyai Li membenturkan tubuh Kina dengan kencang pada tembok. Kina! Jerit Ilya ketika melihat buah hatinya kesakitan. Kina mengeluarkan air mata dengan sangat deras. Ia merasakan sakit, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Nyai Li benar-benar mencelakai Kina. Ia terlihat sangat kalap dan berusaha membunuh Kina. Sementara itu, tidak ada yang dapat Ilya lakukan selain menangis dan meneriaki nama buah hatinya. Nyai, saya mohon jangan lakukan itu. Lepaskan Kina. Nyai Li tersenyum miring. Ia berkata, untuk apa aku melepaskan bocah ini? Lihat, ia menderita. Bocah ini berada di antara hidup dan mati. Ia sekarat, Ilya. Ini semua akibat ulahmu. Benar. Ini semua akibat perkataan Hilya yang mampu membuat Nyai Li kalap dan mengeluarkan emosi. Ilya sangat menyesal. Andai saja dapat memutar waktu, Ilya akan lebih menahan diri untuk tidak meluapkan emosi. Saya menyesal, Nyai, seru Ilya. Air matanya mengalir deras. Penyelesaian itu tidak dapat membuang keadaan menjadi lebih baik. Kenyataan akan terus berjalan maju. Dengan begitu takdir buruk tidak dapat ditolak, meski air mata tetap terus berjatuhan. Saat ini Ilya merasa sangat hancur. Ia berharap ada sebuah keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Namun, keadaan Kina tampak sangat memprihatinkan. Berikan kalimat terakhir untuk putrimu, Ilya. Jangan biarkan ia mati tanpa ada ucapan terakhir dari seseorang yang sangat dicintainya, ujar Nyai Li. Ia melontarkan senyum miring. Kina, maafin Bunda sayang. Lirih Ilya sembari menatap buah hatinya. Bunda menyesal sayang. Bunda mohon jangan benci Bunda. Bunda gak mau kalau Kina ada di posisi seperti ini, Bunda. Perkataan Ilya seketika membuat Kina berhenti bernafas. Ia benar-benar pergi. Kina! Ilya meraung bak manusia kesetanan. Hatinya hancur berkeping-keping. Ilya merasa bodoh dan membenci dirinya sendiri. Ia menyesali tindakannya yang mampu membuat Kina berada dalam masalah besar kini. Ilya kehilangan separuh hidupnya. Ilya kehilangan harta yang selalu ia jaga. Ia merutuki diri sendiri. Bisa-bisanya melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Sementara itu Nyai Li melontarkan senyum senang. Ia merasa menang dan berhasil membuat hidup Ilya menderita. Kehilangan buah hati seperti yang pernah ia rasakan dulu. Nyai Li melemparkan tubuh Kina yang sudah tidak bernyawa dengan sangat kencang ke hadapan Ilya. Sungguh siluman itu tidak mempunyai hati nurani. Kina! Seru Ilya ambruk dan memeluk tubuh Kina. Gadis kecil itu mengeluarkan banyak darah akibat lemparan yang Nyai Li lakukan padanya cukup kencang. Hal tersebut membuat hati Ilya bertambah hancur. Ia sama sekali tidak memiliki firasat akan kejadian ini. Semua terjadi begitu saja. Bunda, Ilya dikejutkan dengan suara buah hatinya. Kina masih hidup sayang? Tanya Ilya berusaha menepuk kedua pipi buah hatinya. Kina di sini, Bunda. Ternyata suara itu berasal dari jiwa Kina yang keluar dari dalam jasad tubuhnya. Kina gak sakit, Bunda. Bunda tenang ya. Kina baik-baik aja kok. Ada malaikat di samping Kina. Bunda gak bisa lihat. Jelas Kina berusaha menenangkan bundanya. Bun, Kina mohon biarin Kina pergi ya, Bun. Kina sayang Bunda. Lanjut Kina sembari menggerakkan jemarinya membentuk pola hati. Ilya mengangguk seraya berusaha melontarkan senyum. Kina tidak lagi dapat tersentuh. Gadis kecil itu seketika memundurkan langkah, kemudian melambaikan tangan dan menghilang. Selamat tinggal Bunda. Rasa sesal terus menghampiri Ilya. Ia meraung, menangis, bahkan membenturkan kepalanya sendiri pada tembok. Ilya kecewa. Mengapa kematian itu justru mengarah kepada putri kecilnya? Mengapa kejadian buruk itu justru membuatnya kehilangan sosok yang selalu membuat hidupnya berwarna?
Kina tidak pantas diperlakukan demikian. Si kecil sama sekali tidak memiliki urusan dengan semua kejadian yang ada pada rumah ini. Hanya saja, ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan olehnya. Yulia harus rela melepaskan Kina, harta berharga miliknya. Bagaimana Yulia mampu melewati hari-hari berikutnya tanpa senyuman Kina? Bayangan masa lalu seketika muncul saat Yulia menggenggam jemari mungil Kina. Saat itu merupakan hari pertama Yulia mendekap buah hatinya. Kemudian, Kina tumbuh menjadi anak yang sangat pintar dan menggemaskan. Bukan hal mudah untuk Yulia melepas Kina. Tuhan, rasa kasih ini begitu besar untuknya. Tidaklah mudah merelakan buah hati yang sudah kujaga dengan penuh cinta. Mengapa kau ambil dia dari pelukku? Yulia berteriak dengan kencang sembari memeluk jasad Kina. Air mata Kina terus keluar dari pelupuk mata. Ia merasa sesak, hancur, dan terus menyalahkan kebodohannya dalam mengambil tindakan. Kini Kina sudah pergi. Kina pergi menghadap Sang Pencipta tanpa memberikan firasat apapun. Kina! Teriak Yulia sangat kencang. Tiba-tiba, beberapa warga mendobrak paksa pintu rumah Yulia. Mereka mendatangi rumah Yulia karena mendengar teriakan Yulia yang sangat kencang. Setelah pintu itu berhasil didobrak, para warga sangat terkejut melihat Yulia tengah memeluk Kina yang tampak tak berdaya. Mereka sama-sama dipenuhi dengan darah. Bu Yulia, apa yang terjadi? Tanya salah satu dari mereka. Tangis Yulia berhenti seketika. Sekujur tubuhnya terasa lemas. Apa yang harus Yulia jelaskan jika warga bertanya mengenai puluhan mayat yang ada di dalam rumah ini? Yulia memejamkan mata, menahan rasa takut dan kecewa. Bu Yulia, apa yang Kina? Seru Pak RT sembari berlari menghampiri. Astagfirullah, ada apa ini? Tanya warga lain. Ambil air, ambil air. Yulia pasti masih kaget. Salah satu dari mereka berinisiatif untuk mengambil air mineral. Tangis Yulia kembali pecah. Ia tidak sanggup membuka mata. Yulia sangat yakin jika warga akan memusuhinya setelah melihat kejadian mengerikan yang ada di dalam rumah ini. Mayat-mayat tergeletak, darah bercucuran, usus-usus manusia tergantung. Bagaimana Yulia harus menjelaskan semuanya? Bu Yulia harus tenang. Ya Bu, kami para warga datang karena suara teriakan Ibu. Tenang ya Bu. Pergi dari sini, pergi, seru Yulia ketakutan. Bu, saya di sini. Suara itu sangat Yulia kenali. Yulia membuka mata cepat, kemudian melepaskan pelukan Kina dan langsung memeluk si pemilik suara. Bu Nirma, tolong saya Bu. Saya tidak bisa menjaga Kina. Lirih Yulia mengadu. Saya tak. Yulia menghentikan perkataannya sembari menyapu pandangan. Hah? Mayat-mayat itu tidak ada. Mereka hilang bak ditelan bumi. Keadaan rumah kembali seperti semula. Suasana seketika berubah. Tidak ada lagi aura menyeramkan di dalam rumah. Hanya saja Kina tetap terkapar dan berlumuran darah. Padahal Yulia berharap cemas jika hilangnya mayat-mayat itu dapat mengembalikan nyawa buah hatinya juga. Kina! Seru Yulia kembali menangis. Kina, maafin Bunda sayang. Bunda Tidak ada yang perlu disesali Yulia, ujar Bu Nirma meneruskan ucapan Yulia dengan cepat. Bu Nirma, berikan ini, ujar salah satu warga, memberikan segelas air minum untuk Yulia. Terima kasih, balas Bu Nirma. Sementara itu Pak RT tampak tidak percaya ketika melihat Kina sudah tidak bernyawa. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Pak RT segera menyuruh warga lain untuk mengecek keadaan Kina. Tidak perlu Pak, Kina sudah pergi, lirih Yulia tanpa mengalihkan pandangan. Bu Yulia sudah tenang, tanya Pak RT memastikan. Saya baik-baik saja Pak, tapi hati saya hancur berkeping-keping. Sebenarnya apa yang terjadi Bu? Tanya Pak RT pelan, khawatir menyinggung perasaan Yulia. Kina, perkataan Yulia terpotong. Apa yang harus ia katakan di hadapan Pak RT dan warga lainnya? Apa Yulia harus mengatakan jika Kina merupakan korbannya Yuli? Tidak mungkin. Warga tidak akan mengerti meski Yulia jelaskan nanti. Lalu bagaimana Yulia bisa menjelaskan dengan alasan lain? Semua kebohongan yang Yulia katakan tidak akan masuk akal. Terutama tubuh kecil Yulia penuh dengan luka dan darah.
cepat katakan, desak Pak RT tidak sabar. Ilya terpleset dalam sumur, Pak. Tubuhnya terbentur dan hampir saja tenggelam. Perkataan Ilya terlontar begitu saja. Ia memejamkan mata menahan rasa sakit. Masuk ke dalam sumur. Lalu darah ini, baju yang Kina kenakan tidak basah kuyup, Bu. Terang Pak RT merasa curiga dengan jawaban Ilya. Warga lain pun menatap Ilya dengan penuh tanya. Tidak mungkin aku mengatakan kejadiannya sesungguhnya, batin Ilya. Bagaimana, Bu? Tanya Pak RT semakin penasaran. Ilya mulai membuat drama agar Pak RT beserta warga lain percaya dengan ucapannya. Ia menangis raya berkata, kejadiannya memang seperti itu. Kepala Kina terbentur batu yang ada di dekat sumur. Batu itu jatuh tepat di kepala Kina, membuatnya pecah dan penuh dengan darah. Kina tidak tenggelam saat tubuhnya hampir terjatuh. Saya segera menghampiri. Beruntung saya dapat meraih tubuh Kina meski ia sudah tidak lagi bernyawa. Warga nampak prihatin dengan omong kosong yang Ilya lontarkan. Apakah mereka percaya begitu saja? Bu Ilya, Ibu yang sabar ya. Ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa, ujar salah satu warga sembari menghampiri Ilya. Ia menepuk pundak Ilya, berusaha menenangkan. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya hancur. Tangis Ilya semakin pecah. Pak RT segera memerintahkan warganya untuk mempersiapkan proses pemakaman Kina. Sementara itu, Bu Nirma bergegas membawa Ilya ke dalam kamar, berusaha menenangkan. Namun belum sempat Ilya berdiri, seketika ia terkejut melihat Mas Arthur sudah kembali. Sayang, seru Mas Arthur berlari dan mendekap Ilya. Mas Arthur sengaja pulang setelah Ki Barjo mengabari tentang hilangnya Kina. Ki Barjo juga sudah mengetahui sebelumnya jika kejadian buruk akan menimpa Ilya hari ini. Mas, maafin aku Mas. Aku gak bisa jagain Kina. Aku bodoh Mas. Ilya menangis dalam dekapan suaminya. Kina pergi gara-gara aku Mas. Aku seorang ibu yang gak baik Mas. Harusnya ini gak akan terjadi. Maaf Mas. Ilya terus meraung dan berteriak. Ia meluapkan semua rasa sakit dalam dekapan Mas Arthur. Setidaknya kehadiran Mas Arthur sangat membantunya memperbaiki hati yang dibawa mati. Sayang, tenang dulu. Mas ada di sini. Mas juga minta maaf sudah meninggalkan kamu dengan anak-anak. Mas minta maaf sayang. Enggak Mas, ini salahku. Aku bodoh. Aku gak bisa jaga Kina Mas. Sayang, berhenti salahin diri kamu. Ini takdir yang sudah ditetapkan Tuhan. Jelas Mas Arthur sembari menatap lekat kedua bola mata Ilya. Harusnya aku. Jangan pernah mengatakan harusnya lagi sayang. Mas juga kehilangan Kina. Tapi Mas tidak mau kamu seperti ini. Kina tidak akan tenang kalau kamu gak bisa merelakannya. Ilya menggeleng. Ia tetap tidak bisa merelakan kepergian Kina akibat kebodohannya. Mas Arthur terus menenangkan Ilya. Sementara itu, sejak kedatangannya dengan Nida segera menghampiri Kina. Ia mengelus pucuk kepala ponakannya, merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa. Mas ada di sini. Kamu tenang ya. Kita hadapi sama-sama. Mas harusnya benci aku. Aku penyebab Kina pergi. Semua karena kebodohanku. Dengar Mas sayang. Mas gak akan pernah membenci kamu. Mas sangat sayang dengan Kina. Tapi takdir dari Yang Maha Kuasa gak bisa ditolak. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani saja. Entah mengapa Mas Arthur dapat melontarkan perkataan itu. Padahal selama ini ia selalu menolak takdir yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Di depan Ilya, Mas Arthur sangat pandai bersandiwara. Sayang, Dama mana? Tanya Mas Arthur ketika ia sadar ia tidak melihat Dama dari tadi. Dama di rumah Ki Barjo. Jadi Dama gak tahu kejadian ini? Ilya menggeleng cepat. Mas Arthur mengusap wajah. Bagaimana cara menjelaskan tentang kematian kepada anak kecil? Kejadian ini sangat mendadak. Mungkin saja Dama tidak percaya. Dama gak tahu apa-apa Mas. Gimana ini? Tanya Ilya kembali menangis. Kita bisa jelaskan nanti. Tapi Mas, Dama masih terlalu kecil untuk memahami semua ini sayang. Biar Mas yang akan menjelaskannya nanti, ucap Mas Arthur dengan penuh keyakinan. Ilya mengangguk. Ia kembali mendekap Mas Arthur. Pertemuannya dengan Mas Arthur seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Berkumpul bersama keluarga kecilnya
seraya menikmati susu hangat. Namun, angan itu tidak akan menjadi nyata. Kina sudah pergi. Si kecil tidak akan kembali. Bunda sangat menyesal, nak. Di sisi lain, Mas, gimana caranya buat jelasin kepergian Kina? Yulia menatap lekas Mas Arthur. Biar Mas yang menjelaskan. Kamu tunggu di sini ya sayang, balas Mas Arthur. Ia segera melangkahkan kaki memasuki rumah Ki Barjo. Dama terlihat senang ketika melihat ayahnya sudah kembali. Bocah itu sangat merindukan Mas Arthur. Terlebih jika selama ini mereka sangatlah dekat. Dama segera memeluk ayahnya, melepas kerinduan sembari berceloteh ria. Ayah tahu nggak? Dama udah bisa gambar pohon. Ujar Dama sangat bahagia. Oh ya, Dama hebat. Peluk dulu sini, balas Mas Arthur sembari memeluk buah hatinya kembali. Ki Barjo tersenyum penuh arti ketika melihat kedatangan Mas Arthur. Namun, senyum tersebut seperti memberikan pertanda khusus. Entah apa yang ada di pikiran Ki Barjo. Dama juga punya mainan baru, Kak Kina yang beliin. Ayah mau lihat. Dama kembali berceloteh. Ia menunjukkan mainan miliknya. Ayah kesini sendiri ya? Bunda sama Kak Kina mana? Tanya Dama merasa heran. Mas Arthur terdiam seketika. Ia merasa bingung. Penjelasan apa yang harus ia katakan agar Dama mengerti? Bunda ada di luar sayang, jawab Mas Arthur sembari menghembuskan nafas. Kalau Kak Kina, sayang mau dengar ayah cerita nggak? Mas Arthur segera mengalihkan pembicaraan terlebih dahulu. Cerita apa ayah? Dama begitu antusias. Gini sayang, ada seorang anak hidup bahagia bersama kakaknya. Mereka selalu bersama-sama. Tapi suatu hari anak itu harus menerima kenyataan pahit. Mas Arthur menggenggam jemari Dama. Kenyataan apa ayah? Kenyataan kalau dia harus kehilangan kakaknya sayang. Anak itu terus menangis. Padahal si kakak tidak pernah pergi. Ia tetap tinggal di sini. Mas Arthur membentuk hati dengan kedua tangan. Kasihan ya anak itu, lirih Dama terhanyut. Kalau Dama jadi anak itu, apa yang akan Dama lakuin? Dama tampak bingung. Ia berkata, Dama akan nangis ayah, balas Dama dengan raut wajah yang sangat menggemaskan. Mas Arthur tersenyum maklum. Ia mengelus pucuk kepala Dama sembari berkata, Dama harus kuat ya sayang. Kuat kenapa ayah? Kan Dama gak kenapa-kenapa. Dama tertawarnya. Ikut ayah pulang sayang. Tapi Dama harus janji, Dama gak boleh nangis ya. Emangnya kenapa ayah? Dama janji dulu sama ayah. Iya ya, Dama janji ya. Ya udah kita pulang. Nanti akan ayah jawab di rumah ya sayang. Mas Arthur menarik lengan Dama. Mainannya gimana? Tanya Dama sembari menunjuk mainannya yang berserakan. Gak apa-apa sayang, nanti kita kesini lagi. Dama pamit dulu sama Kiki ya. Dama mengangguk. Ia segera berpamitan dengan Ki Barjo. Setelah Dama berlari keluar ruangan, Ki Barjo menahan lengan Mas Arthur. Ia mengeratkan genggamannya sembari melontarkan tatapan sangat tajam. Aku tahu ini semua ulahmu Arthur. Aku tidak tahu apa-apa, balas Mas Arthur menepiskan tangan Ki Barjo. Bahkan nyawa anakmu menjadi taruhannya. Kukira selama ini kau akan sadar. Tetapi tidak. Kau semakin parah Arthur. Kejahatanmu melebihi aku. Tidak perlu mendramatisir keadaan Barjo. Selama ini aku tidak pernah membunuh anakku. Tapi kau melakukan itu pada anakmu. Aku tahu. Kau yang menyuruh Nyai Li kan? Itu urusanku Barjo. Kita sudah tidak punya urusan apapun, ujar Mas Arthur sengit. Mulai detik ini, aku tidak akan menahan diri untuk membantu Yulia memusnahkanmu. Mas Arthur tampak cemas. Jangan macam-macam kau Barjo. Kau tahu, aku akan menggunakan kekuasaan yang kututupi selama ini. Aku akan menggunakan segala cara agar kau sadar. Sadar apa lagi? Bosan sekali aku mendengar perkataanmu itu Barjo. Sadar jika. Ayah, ayo, seru Dama berteriak. Bocah kecil itu enggan menunggu lama. Mas Arthur segera menyelesaikan pembicaraan. Ia berkata, urusan kita sudah selesai. Ki Barjo sama sekali tidak membalas perkataan Mas Arthur. Ia hanya melontarkan senyum. Kemudian kembali menyeruput kopi yang ia letakkan di atas meja. Sementara itu, Yulia hanya diam. Sesekali membalas celotehan Dama dengan senyum terpaksa ketika mereka berjalan keluar rumah Ki Barjo. Ia mulai cemas.
Dama pasti memiliki puluhan pertanyaan. Ketika Dama melihat keadaan rumah yang sangat ramai, Dama segera menatap kedua bola mata Yulia, membuat kecemasan itu semakin memuncak. "Bunda, ada apa ini?" "Kita masuk dulu ya sayang." Dengan sigap Mas Arthur segera menjawab pertanyaan putri kecilnya, seolah ia mengerti posisi Yulia saat ini. Dama mengangguk. Banyak warga yang mempersiapkan proses pemakaman Kina. Sementara itu, Dama tampak kebingungan. Mas Arthur segera menarik lengan Dama, mendekat ke arah jenazah Kina. "Dama sayang, Dama kan udah janji sama ayah. Dama gak boleh nangis ya. Dama harus kuat ya." Tidak ada jawaban. Dama menatap Mas Arthur dengan tatapan penuh tanya. Mas Arthur segera membuka kain penutup Kina, menampakkan wajah pucat buah hatinya. "Kak Kina," lirih Dama. Tubuhnya sangat gemetar. Yulia kembali meneteskan air mata. Ia tidak sanggup melihat wajah Kina yang sangat pucat dan sudah tidak bernyawa. Yulia terus merasa bersalah dengan Kina. Jika bukan karenanya, Kina pasti masih hidup. Kejadian ini pun tidak akan pernah terjadi. Namun penyesalan tidak pernah merubah sesuatu. "Kak Kina sakit ya ayah?" tanya Dama begitu lugu. "Enggak sayang, Kak Kina baik-baik aja. Tapi Kak Kina akan pergi ke tempat yang sangat jauh sekali," ujar Mas Arthur menjelaskan. "Pergi kemana ya?" "Ke tempat yang sangat jauh. Dama gak bisa ketemu Kak Kina lagi." "Emang kenapa ya? Dama nakal ya? Kok Kak Kina mau pergi?" Air mata Dama mulai berlinang. "Dama gak nakal sayang. Cuma Kak Kina emang harus pergi. Dama tenang aja. Dama gak akan kehilangan Kak Kina. Seperti apa yang ayah katakan tadi, Kak Kina tetap ada di sini ya, ayah," balas Dama sembari membentuk gambar hati dengan kedua tangannya, seperti apa yang Mas Arthur lakukan. "Tapi Dama gak mau ayah, Dama mau main sama Kak Kina." Tangis Dama mulai pecah. Yulia semakin terluka. Ia merasa kecewa, marah, dan kesal dengan diri sendiri. Baginya kepergian Kina tidak akan terjadi tanpa keegoisannya. Melihat Dama menangis, hatinya semakin perih. Yulia merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Mas Arthur terus berusaha menenangkan Dama, sampai akhirnya proses pemakaman itu tiba. Yulia berulang kali tidak sadarkan diri, namun Yulia tetap ingin mengantarkan buah hatinya menuju tempat peristirahatan terakhir. Tidak lupa Yulia mengatakan permintaan maaf sembari mengecup kening Kina sebelumnya. "Sayang, kuat ya." Mas Arthur terus memapah Yulia. Sementara itu Dama berada dalam gendongan Nida. Bocah itu masih terus menangis. Mas Arthur tidak mengizinkan Dama untuk mengikuti proses pemakaman. "Mas, anak kita sudah pergi," lirih Yulia dengan sangat pelan. "Kepergian itu sudah menjadi garis takdirnya sayang." Mas Arthur mengusap lengan Yulia untuk menenangkannya. Singkat cerita, setelah proses pemakaman itu selesai, Yulia bertanya sesuatu pada Mas Arthur mengenai kepergiannya keluar kota. Meski rasa sakit akibat kehilangan buah hatinya itu masih sangat menusuk, ia tetap ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan yang ada dalam benaknya. "Mas, selama ini Mas bohong sama aku." "Mas gak pernah bohongin kamu sayang. Maksud kamu apa?" "Mas pergi, kemudian Nida bilang Mas kecelakaan. Di sana Mas sama sekali gak ada kabar. Tiba-tiba Mas kembali, bertepatan dengan hari di mana Kina menghembuskan nafas terakhir." Jelas Yulia merasa curiga. Mas Arthur mulai gelagapan. Ia berusaha agar rahasianya tidak terbongkar. Susah payah dirinya menutupi semua. Tidak mungkin dengan mudahnya mengakui semua di depan Yulia. Selama ini, Mas Arthur sudah merencanakan pembunuhan Kina untuk menutupi tragedi mayat dalam sumur yang sedang Yulia selidiki. Ia berusaha membuat Yulia jera dan tidak melanjutkan misteri itu dengan menyuruh Nyai Li menghilangkan nyawa Kina. Awalnya Mas Arthur tidak yakin dengan perbuatannya, namun desakan Nida dan Mas Yono membuatnya semakin yakin. Padahal Mas Arthur sangat mencintai Kina. Baginya Kina sangat berharga. Bocah kecil itu sangat menggemaskan, tetapi tidak dapat dipungkiri jika Mas Arthur sangat terpengaruh dengan desakan tersebut. "Mas, iya ya sayang." Mas Arthur tersadar dari lamunannya. "Mas gak bohong sayang, ini kebetulan.
Di sana Mas nggak pegang ponsel. Mas minta maaf kalau kita nggak pernah komunikasi. Terus kenapa Mas tiba-tiba datang? Ya karena memang sudah waktunya Mas pulang sayang, balas Mas Arthur melontarkan senyum. Aku nggak percaya Mas. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Demikianlah Mayat Dalam Sumur bagian kelima. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Semoga terhibur ya. Terima kasih juga untuk penulisnya AF_Lazarheads03. Juga bisa diorder dalam bentuk buku fisik ya. Dan ordernya ada di deskripsi. Sampai di sini dulu ya, saya pamit.